Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran akuntansi untuk tingkat SMA dan SMK maupun sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat neraca saldo, atau lebih tepatnya memindahkan atau memposting data dari buku besar ke dalam neraca saldo, di mana buku besar tersebut telah kita bahas di video sebelumnya. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Cara belajar dasar akuntansi yaitu tentang neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo itu sebenarnya rangkuman dari buku besar. Jadi, neraca saldo itu adalah sebuah tabel yang berisi saldo terakhir dari tiap-tiap akun pada buku besar. Ingat, di bagian 3 kita sudah buat 10 buah buku besar. Masing-masing buku besar adalah catatan tiap-tiap akun. Nah, dapat dilihat dalam tabel buku besar berikut ini, di mana di dalam buku besar kas, yaitu dengan nomor akun 100, nah saldo debitnya terakhir itu berada di angka 39 juta rupiah. Nah, saldo akhir inilah yang akan kita tulis di neraca saldo. Tidak hanya buku besar kas, tapi semua buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kapan kita buat neraca saldo? Neraca saldo ini kita buat kapan saja kita butuh. Yang penting harus didahului dengan posting buku besar. Karena posting buku besar sebulan sekali, sekalian saja buat neraca saldo juga sebulan sekali. Neraca saldo ini dibutuhkan saat kita mau buat laporan keuangan atau mau cek kondisi keuangan. Dengan membuat neraca saldo, kita bisa melihat apakah pencatatan keuangan kita sudah benar. Kok bisa? Ya, neraca saldo harus memiliki hasil debit dan kredit yang seimbang. Jika ada perbedaan antara debit dan kredit, berarti ada yang salah pada saat proses pencatatan jurnal atau mungkin saat posting buku besar. Nah, terus bagaimana cara membuatnya? Tentunya pertama-tama kita buat dulu tabelnya sesuai dengan jumlah transaksi yang ada. Pertama, kita tulis judul dari neraca saldo kita dengan menuliskan kapan kita buat neraca saldo ini. Ini penting, misalkan kita tulis neraca saldo per Desember 2010, artinya neraca saldo ini adalah kondisi saldo akun sampai bulan Desember 2010 untuk 1 tahun keuangannya dari Januari dan berakhir di Desember. Kalau neraca saldo dibuat di bulan Mei, ya berarti ditulis neraca saldo per Mei 2010. Selanjutnya selalu diingat, jika saldo akhir pada buku besar memiliki label debit, maka tulis di neraca saldo pada kolom debit. Begitu juga jika berlabel kredit. Tidak usah bingung, ini hanya memindahkan saldo akhir di tiap-tiap akun ke dalam sebuah tabel saja. Dan antara debit dan kredit harus memiliki saldo sama. Kalau beda berarti ada kesalahan. Nah, dapat dilihat strukturnya itu. Yang pertama adalah kita sebutkan CV PT kita, misalkan CV PT Rockstar, kemudian terus neraca saldo dan juga per Desember 2010. Kolom pertama itu ada kode akun, kemudian ada nama akun, ada debit dan kredit. Oke, saya akan praktekkan bagaimana membuat neraca saldo dengan memposting data yang berada di buku besar ke dalam neraca saldo. Di mana pada buku besar kas ini saldo akhirnya itu sebesar 39 juta berada di saldo debit, dan kita pindahkan ke dalam neraca saldo sebesar 39 juta dan berada di debit. Kemudian yang kedua adalah buku besar persediaan, di mana saldo akhirnya, saldo debitnya sebesar 6 juta berada di debit, kita pindahkan ke dalam neraca saldo debit sebesar 6 juta. Kemudian buku besar peralatan, saldo akhirnya itu sebesar 40 juta berada di debit, kita pindahkan ke dalam neraca saldo berada di debit sebesar 40 juta. Kemudian buku besar hutang usaha, nah ini saldo akhirnya adalah habis ya, 0. Nah, habisnya 0, lalu kita simpan atau catat di dalam neraca saldo kredit, itu kita catat semua adalah 0. Kemudian dalam buku besar hutang bank, ini neraca adalah saldo
akhirnya adalah 40 juta dan berada di kredit, kita tulis dalam neraca saldonya adalah sebesar 40 juta berada di kredit. Kemudian buku besar modal, nah ini saldo akhirnya berada di kredit sebesar 30 juta, kita pindahkan ke dalam neraca saldo berada di kredit sebesar 30 juta. Kemudian buku besar prive, ini saldo akhirnya berada di debit sebesar 10 juta, lalu kita pindahkan ke dalam neraca saldo berada di debit sebesar 10 juta. Kemudian buku besar pendapatan jasa, nah ini pendapatan jasa saldo akhirnya Anda sebesar 35 juta berada di kredit, lalu kita pindahkan ke dalam neraca saldo sebesar 35 juta berada di kredit. Kemudian buku besar perbaikan TV, nah ini saldo akhirnya adalah sebesar 2 juta berada di debit, lalu kita posting atau kita pindahkan atau kita catat di neraca saldo sebesar 2 juta dan berada di debit ya. Kemudian buku besar biaya sewa, ini saldo akhirnya sebesar 8 juta berada di debit dan kita pindahkan ke dalam neraca saldo di debit sebesar 8 juta. Nah inilah hasil akhir dari postingan buku besar ke dalam neraca saldo, dimana hasilnya adalah balance, yaitu antara debit dan kredit hasilnya adalah 105 juta rupiah. Oke, semua akun telah kita buat neraca saldonya dan cukup sampai di sini pembahasan bagian 4-nya. Ketemu lagi di bagian 5 yang akan membahas tentang pembuatan laporan keuangan. Kita masih harus membahas neraca saldo, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Ini penting buat kita bikin laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.